Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Faruq yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia-Nya pada kita. Wabil khusus pada malam ini kita semua bisa kembali berkumpul melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Subulus Salam karangan Said Sabiq, dan kita telah memasuki bab mengenai junub. Malam ini kita akan membahas tentang hal-hal yang dilarang kepada orang yang junub. Kita awali dengan bersama-sama melafalkan kalimat tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang ma yuhramu 'alal junubi, yang diharamkan kepada orang yang junub. Yuhramu 'alal junubi ma ya'ti, beberapa hal yang diharamkan kepada orang yang junub sebagaimana berikut. Pertama, as-shalah. Orang junub dilarang melaksanakan sholat, atau haram hukumnya orang junub melaksanakan sholat, kecuali tadi dia sudah bersuci, sudah mandi wajib. Kedua, tawaf. At-tawaf. Wa qad taqaddamat adillatu dzalika fi mabhasi ma yajibu lahu wudu. Jadi tentang sholat dan tawaf itu sudah dijelaskan penjelasan-penjelasan yang membahas tentang wajibnya wudu. Jadi kalau sholat dan tawaf mewajibkan kita wudu, maka tentu keadaan junub menjadi keadaan yang terlarang untuk melaksanakan sholat dan tawaf, karena syarat sahnya sholat dan tawaf itu kita harus bersuci, harus suci. Ya, suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Nah, junub itu keadaan tidak suci dari hadas besar. Jadi itu saya kira sudah sangat umum. Dan yang berikutnya adalah mashul mushaf wa hamaluhu. Jadi menyentuh mushaf dan membawanya. Ya. Jadi yang ketiga ini adalah menyentuh mushaf dan membawanya. Jadi membawa mushaf. Wa hurmatuhuma, keharaman kedua hal itu, yaitu keharaman atau larangan menyentuh mushaf dan membawa mushaf, muttafaqun alaiha, bersepakat atas keharaman dua hal itu, bainal a'immati, di antara para imam, di antara para ulama. Walam yukhalif fi dzalika ahadun, tidak ada satupun di antara ulama itu, imam-imam ini, yang berbeda pendapat. Minas sahabah, dari kalangan sahabat. Jadi Bapak Ibu sekalian, menurut Said Sabiq mayoritas gitu enaknya, maka disebut dengan istilah jumhur. Ya, jumhur itu adalah mayoritas para ulama bersepakat, berpendapat bahwa orang yang dalam keadaan junub itu tidak boleh menyentuh dan membawa Al-Quran, mushaf maksudnya. Wajawwaja Dawud wa Ibnu Hazm lil junub masul mushaf wa hamaluhu. Jadi wa hamalahu, ya, dan membawanya. Jadi Abu Dawud maksudnya, dan Ibnu Hazm itu salah satu tokoh Dohiri, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam hukum Islam, dalam mazhab hukum itu ada 4 mazhab yang populer: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ada seorang tokoh namanya Ja'far As-Shadiq. Syekh Al-Azhar menyebut dia adalah tokoh kelima. Tapi juga ada Daud Al-Zahiri,
itu adalah tokoh Zohiriyah. Hazm itu adalah murid dari Daud al-Zohiri. Jadi dia disebut sebagai tokoh madhab Zohiriyah atau juga sering disebut dengan Hazamiyah. Jadi dua tokoh ini yaitu Abu Dawud dan Ibnu Hazm membolehkan ya terhadap menyentuh Al-Quran dan membawa Al-Quran itu walam yaroyal bihima ba'san. Dia tidak punya pendapat ada larangan untuk orang yang keadaan junub untuk menyentuh dan membawa Al-Quran. Siapa Bapak Ibu? Abu Dawud dan Ibnu Hazm. Jadi Sayyid Sabiq mengatakan mayoritas memang melarang orang yang junub untuk menyentuh dan membawanya Al-Quran. Ada dua tokoh ya di sini yang pendapatnya berbeda dari mayoritas para ulama itu, bahwa menurut keduanya boleh baik menyentuh maupun membawa mushaf dalam keadaan junub. Istidlalan bima jaa fis sahihain. Dua tokoh ini ya berargumen dengan dalil yang ada di dalam sahihain, artinya Sahih Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya hadis ini ada di dalam kitab Bukhari Muslim. Bahasa ila Herkul kitaban fi. Ini Hercules. Ya, Hercules itu salah satu tokoh di Romawi ya, pada saat itu. Jadi Nabi Muhammad SAW membuat surat ke Hercules, ya kan? Fihi, di dalam surat itu ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ila an-naqala, sampai pada kalimat ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'du arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Ini surat Ali Imran ayat 64. Artinya gini Bapak Ibu sekalian, Nabi membuat surat kepada Hercules gitu, dan di dalam surat itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, dan Nabi mengutip surat Ali Imran ayat 64. Wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa, marilah kepada kalimat yang sama, bainana wa bainakum, antara kami dan kamu, alla na'budu illallah, agar kita tidak menyembah selain kepada Allah, wala nusyrika bihi syai'a, dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun, wala yattakhidha ba'duna bardon arbaba min dunillah, dan janganlah mengambil sebagian dari sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Fa in tawallau, dan apabila berpaling, faqulu, katakanlah isyhadu bi anna muslimun. Jadi kalau misalnya dia sepakat, maka katakanlah bahwa kami adalah orang yang muslim, orang yang berserah diri. Qala Ibnu Hazm, tadi yang disebut di atas itu, qala Ibnu Hazm berpendapat, fahada, hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ba'asa kitaban, artinya bahwa Rasul mengirim surat itu, wa fihi hadhil ayat. Ini adalah ayat di dalam surat tadi itu ada ayat. Jadi wa fihi hadhil ayat ilan nasara faqad aikona annahum yamsuna hadzal kitab. Jadi Nabi mengirim surat yang di dalamnya ada ayat Al-Qur'an, dan tentu yakin bahwa apa yang ada di dalam ayat dan di dalam surat itu dia menyentuhnya. Paham ya Pak ya? Jadi surat yang isinya ada Al-Qur'annya tentu dia menyentuhnya. Gitulah maksudnya. Wajib al-jumhur anna hada bi anna hadhihi risalah la man yamin masimas tamalat alaihi min ayati minal Qur'an karrasail wal kitab tafsir wal fiqh wa ghairiha. Namun jumhur ya menjawab, merespon apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm itu, bahwa surat itu ya tentu tidak mungkin tidak disentuh. Ya kan? Surat itu tidak mungkin tidak disentuh.
Dan di dalam surat itu memang ada Al-Quran sebagaimana surat-surat yang lainnya dan kitab-kitab tafsir dan fikih dan selainnya. Fa inna hadhihi la tusamma mushafan wa la tasbutu laha hurmatuhu. Jadi menurut jumhur bahwa surat itu memang ada ayat Al-Qur'annya dan tentu disentuhnya, dibacakan pasti. Itu sama dengan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, baik kitab tafsir maupun kitab fikih dan lain sebagainya, dan itu tidak dikatakan sebagai mushaf. Itu menurut jumhur, ya kan? Maka tidak ada keharaman, maka tidak berlaku gitu, tidak berlaku keharaman menyentuh itu bagi surat yang tadi. Maka mayoritas kan di tempat kita begini, di masyarakat kita mungkin kan mengikuti pendapat jumhur tadi. Kalau Al-Quran itu tidak ada terjemahnya, khusus isinya Al-Quran, itulah yang dimaksud dengan mushaf, yang tidak boleh disentuh dan tidak boleh dibawa kecuali dalam keadaan suci. Kalau itu ada terjemahannya, maka tidak dianggap sebagai mushaf. Itu boleh-boleh saja, itu kan argumen yang dibangun oleh para ulama. Tapi menarik itu bagi, kan dalilnya kan la yamassuhu illal mutahharun itu. Ya kan, dalilnya kan itu, jangan menyentuhnya, masa itu kan la masa itu. La yamassuhu, jangan menyentuhnya kecuali orang yang suci. Ayat itu turun sebelum Al-Quran dibukukan. Jadi kalau kalimatnya mushaf dalam arti lembaran-lembaran itu ayat itu berlaku untuk apa? Sementara Al-Quran pada saat itu belum dibukukan. Paham ya Bapak Ibu? Di situ. Nah, maka sampai hari ini kita memahami ada dua pandangan para ulama. Yang satu ulama yang mayoritas tadi, yang mengatakan bahwa orang junub nggak boleh menyentuh dan membawa Al-Quran. Sementara Ibnu Hazm dengan Abu Daud mengatakan bahwa nggak apa-apa. Karena Nabi pun mengirimkan surat yang isinya ada Al-Qurannya dan disentuh oleh orang non-muslim, itu tidak ada persoalan. Tapi sekali lagi jumhur mengatakan itu bukan mushaf. Gitu. Itu bukan mushaf. Itu aja perbedaannya di situ. Ya. Terus gimana sikap Bapak Ibu semuanya? Ya monggo, apakah mau wudu atau mau ke dalam keadaan junub tidak ya? Saya membaca sebagian ulama lain ya di Indonesia lah pada umumnya gitu, bukan pada umumnya, sebagian ulama di Indonesia juga kena dengan mengikuti pendapat ini. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Orang junub ada yang boleh membaca dan menyentuh Al-Quran. Sebagian ulama orang junub boleh membaca dan menyentuh atau menyentuh dan membawa Al-Quran. Hanya saja dalam keadaan suci itu jauh lebih baik. Kalau orang dalam keadaan yang tadi berpendapat bahwa orang junub harus bersuci dulu gitu untuk membaca Al-Quran, itu tentu dia sudah final mempersyaratkan bahwa orang yang sedang dalam keadaan junub tidak boleh. Tapi bagi orang yang membolehkan dalam keadaan junub menyentuh dan membawa Al-Quran, dia juga mengatakan bahwa dalam keadaan suci lebih baik. Levelnya bukan pada level normatif, artinya bukan pada level hukum haram atau halal gitu, tapi levelnya masuk ke wilayah etika. Itu etika, kesopanan, bahwa menyentuh Al-Quran ya seyogyanya kita dalam keadaan suci. Tetapi boleh nggak kalau dalam keadaan tidak suci menyentuh atau membawanya? Bagi yang berpendapat seperti Ibnu Hazm, boleh. Maka konsekuensinya ibu-ibu yang dalam keadaan haid misalnya, jika mengikuti pendapat jumhur, selama haid ibu tidak boleh membaca dan membawa Al-Quran.
Tapi kalau ibu mengikuti pendapat ulama yang seperti digunakan oleh Ibnu Hazm dan Abu Daud, maka ibu-ibu yang sedang dalam keadaan haid diperbolehkan atau tidak ada halangan untuk membaca dan membawanya atau menyentuh dan membawanya. Karena yang membaca ada di bab berikutnya ini. Jadi yang pertama tadi tentang menyentuh dan membawa. Ya. Lalu ada juga kan yang berpendapat membawanya kalau dicempal itu apa ya? Dicempal itu dilindungi. Ya, pakai sarung tangan atau dibungkus pakai kaos kaki atau apa. Lah orang ulama yang melarang atau ulama yang mengharamkan dalam keadaan junub menyentuh dan membawanya, ya itu memberi alternatif. Alternatifnya adalah ya dibungkus gitu. Misalnya dibungkus Qurannya pakai sarung gitu. Karena tidak menyentuh langsung dengan mushafnya. Jadi tidak menyentuh langsung dengan mushafnya. Ya monggo, saya kira itu adalah bagian dari namanya fikih, Pak, Ibu sekalian. Namanya fikih pendapat. Ya, tentu bermacam-macam. Ya, bermacam-macam. Bapak dan Ibu mau menggunakan yang haram atau tidak boleh, yang boleh juga tidak apa-apa. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, supaya agak nyambung, qiraatul Quran. Nah, dalam keadaan junub membaca Al-Quran itu gimana? Menurut saya Sabik, yuhramu alal junubi ayyaqra'a syai'an minal Quran indal jumhur. Lagi-lagi. Jadi menurut saya Sabik, pendapat jumhur mengatakan bahwa nggak boleh orang yang sedang dalam keadaan junub membaca sedikit pun dari Al-Quran. Ayyaqra'a syai'an minal Quran. Jadi nggak boleh membaca Al-Quran. Li hadis Ali radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis dari Ali, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yahjubuhu anil Quran syai' li laisal janabah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada halangan, ya, menurut Rasul tidak ada halangan sedikit pun dari Al-Quran laisal janabah, selain janabah. Artinya yang menghalangi seseorang untuk membaca Al-Quran itu nggak ada kecuali junub. Itu hadis yang dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib, rawahu ashabus sunan wa shahahahu Tirmizi wa ghairuhu. Hadis ini disahihkan oleh Tirmizi dan yang lainnya. Qala al-Hafidz fil Fathi, Hafidz yang dimaksud adalah Ibnu Hajar al-Asqalani fil Fathil Bari, yaitu dalam kitab Syarah Sahih Bukhari, wa dha'afa ba'dhum ba'din ruwatuhu. Jadi ternyata sebagian di antara perawi hadis ini menyatakan bahwa dhaif. Bapak dan Ibu sekalian, jadi hadis yang tadi yang menyatakan bahwa tidak ada penghalang, ya kan, seseorang untuk membaca Al-Quran kecuali dalam keadaan junub. Menurut Tirmizi hadis ini sahih. Tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Fathul Bari mengatakan bahwa sebagian dari perawi di situ adalah dhaif. Ya kan? Wal haqqu annahu min qabilil hasan. Dan ya paling bisa juga dikatakan sampai ke hasan. Ya paling banter hasan, tetapi dia mengatakan begini, yasluhu lil hujjah, boleh dijadikan sebagai hujjah, sebagai alasan. Walaupun di situ sebagian ada dhaifnya, atau mungkin bisa dikatakan pada level hasan dan masih bisa digunakan sebagai hujjah, artinya sebagai argumen. Wa anhu, ya, radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari siapa tadi? Dan masih dari Ali. Aku melihat Rasulullah SAW tawaddo summa qara'a syai'an minal Qur'an. Summa qala. Jadi aku melihat Nabi berwudu, kemudian beliau membaca Al-Qur'an, kemudian bersabda, hakada liman laisa bijunubi.
ini boleh dilakukan bagi orang yang tidak dalam keadaan junub. Jadi wudhu kemudian baca Quran. Bagi orang yang junub tidak boleh. Fa'amal junubu fala, ini bilang itu. Wala ayat. Jadi bagi orang yang junub tidak boleh. Tidak ada, tidak bisa membaca Al-Quran. Rawahu Ahmad wa Abu Ya'la wa hada labduhu qala Al-Haytami. Lafaz ini adalah dari Abu Ya'la, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, lafaznya dari Abu Ya'la, dan Haytami berkata rihalhu musikuna. Nah, para perawinya ini adalah orang-orang sikoh. Orang-orang sikoh itu adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Ini Said Sabiq sedang menceritakan kualitas hadis tadi yang diperdebatkan. Sebagian mengatakan Tirmizi mengatakan sahih, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dhaif atau hasan, tapi masih bisa dijadikan hujjah. Lalu dia juga mengutip hadis lain yang menerangkan bahwa orang yang dalam keadaan orang berwudu suci boleh baca Al-Quran dan tidak bisa bagi orang yang junub, ya kan? Lalu kata Haytami mengatakan bahwa perawi hadis ini adalah orang bisa dipercaya. Kemudian qala Asy-Syaukani, ya, Syaukani merespon hadis-hadis tadi sekalian. Menurut Said Sabiq, fa inna sahahada solahalil istidlali bihi ala tahrim. Ya, karenanya maka ini adalah sesuatu hal, satu dalil yang mengatakan ini haram. Artinya tidak boleh orang yang dalam keadaan junub membaca Al-Qur'an. Lalu ammal hadisul awwalu falaysa fihi ma yadullu ala tahrim. Adapun hadis yang tadi di depan pertama tidak menunjukkan kepada keharaman. Artinya larangan yang dimaksud bukan larangan haram. Di anna goyatahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tarkul qiraah harul janabah. Bahwa sesungguhnya Nabi hanya meninggalkan baca Al-Qur'an ketika dalam keadaan junub. Tapi ini sesungguhnya tidak mengatakan kepada haram, hanya makruh katanya. Ini biasa orang fikih kan begitu, haram, makruh, boleh, ya kan, mubah gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, berarti kan sudah ada dua pendapat. Yang pertama tadi mengatakan nggak boleh, ya kan, dengan hadis yang tadi ceritakan. Dari hadis yang sama berpendapat bahwa nggak sampai kepada keharaman. Nabi tidak membaca itu bukan berarti nggak boleh. Tapi dalam arti tidak boleh itu haram, tetapi makruh. Makruh itu apa? Makruh itu ya tidak disukai gitu. Jadi Nabi sukanya kalau membaca Al-Quran dalam keadaan suci gitu. Nah, kemudian pakai payustadilu bihi ala tahrim. Bagaimana adil itu dikatakan sebagai landasan untuk mengatakan haram bagi orang yang junub membaca Al-Quran? Kata Said Sabiq, kalau Ibrahim berpendapat la bahsa an taqra'al haidul ayat. Gak apa-apa menurut Ibrahim orang yang sedang dalam keadaan haid membaca Al-Quran, ya kan? Walam yara Ibnu Abbas bil qiraah lil junubi ba'sa. Ibnu Abbas tidak berpendapat bahwa bagi orang yang dalam keadaan haid terlarang untuk membaca Al-Quran. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah ini kemudian Said Sabiq mengutip hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yadzkurullah ala kulli ahyani. Bahwa Nabi dalam segala keadaan dia selalu ingat Allah. Di situ. Qala al-Hafidz ta'liqan ala hadza. Ini adalah dihubungkan dengan persoalan larangan membaca Al-Qur'an. Bapak Ibu sekalian, kan orang baca itu bisa berarti ada teksnya, bisa baca berarti tidak ada teksnya, tapi ada di kepala kita, kan? Sementara Nabi adalah orang yang selalu dalam keadaan berzikir kepada Allah. Artinya dalam keadaan selalu ingat Allah, membaca ayat-ayat Allah dalam segala keadaan katanya. Dalil itulah yang dijadikan alasan bahwa
Tidak ada larangan yang mengandung arti haram bagi orang yang sedang dalam keadaan junub untuk membaca Al-Quran. Karena Nabi pada setiap saatnya membaca Al-Quran. Ini hadis yang dikutip oleh Ibrahim. Ya, lam yasihhu indal musannif yakni al-Bukhari syai'un minal ahadisil waridah. Menurut Bukhari tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang itu. Ayat fi ma'nil junubi wal haid minal qiraah, yaitu hadis yang menjelaskan tentang larangan bagi orang yang junub, orang yang haid untuk membaca Al-Qur'an. Wa in kana majmu' ma warada fi dzalika takum bihil hujjah inda ghairihi lakin aktsaruha qabilun litta'wil. Kalau ada hadis-hadis yang mengandung arti kesepakatan ulama keharaman itu bukan berasal dari dalil itu sendiri, tetapi didasarkan kepada takwil. Takwil itu adalah pemahaman ataupun interpretasi, ya kan. Nah, berdasarkan hadis ini Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi terdapat dua pendapat. Jadi orang yang sedang dalam keadaan junub boleh membaca Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan, tapi juga sebagian yang lain, terutama yang mayoritas, jumhur ulama mengatakan tidak boleh membaca Al-Quran. Ini saya kira mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, monggo. Monggo, Pak. Ya. Oke, ya, paham saya. Ya. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Fuad. Tidak akan pernah ada dalil yang menerangkan kepada kita dari Rasulullah yang menegaskan bahwa membaca Al-Quran yang ada terjemahnya dan yang tidak terjemahnya mana yang lebih utama. Karena apa? Karena Al-Quran hadir setelah Nabi wafat. Iya kan? Iya. Jadi Al-Quran mushaf itu hadir setelah Nabi wafat. Baru dikumpulkan, belum dibukukan. Baru dikumpulkan mushaf itu di era Abu Bakar As-Siddiq. Atas inisiatif Umar bin Khattab saat beliau menyaksikan sejumlah penghafal Al-Quran gugur di perang Yamamah. Umar bin Khattab punya kekhawatiran kalau banyak penghafal Al-Quran yang meninggal dunia nanti Al-Quran hilang. Abu Bakar kemudian meresponnya, aku tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasul. Saking apa? Nggak mau Rasul tidak menyuruh gitu. Tapi Umar bin Khattab punya argumen yang luar biasa. Lalu Abu Bakar pun menerima pendapat itu. Selesai. Ya kan? Baru kemudian di era Utsman bin Affan itu kan melewati kekhalifahan Umar bin Khattab. Utsman bin Affan menemukan fenomena perbedaan cara membaca Al-Quran dari daerah-daerah yang berbeda. Ada Yam, ada Syam, ada Kufah, ada Basrah. Mereka tuh punya dialek sendiri-sendiri membaca Al-Quran. Utsman khawatir sekali. Nanti Al-Quran akan beda-beda cara bacanya. Maka beliau sebagai khalifah kemudian membuat mushaf imam namanya. Bukan hanya satu, tapi 5. 5 itu diserahkan kepada tempat-tempat sebagai rujukan utama mushaf imam. Itu pun sampai hari ini kita masih mendapati perbedaan cara baca Al-Quran yang kita kenal dengan qiraah sab'ah. Ada 7 cara membaca Al-Quran. Jadi itu jauh setelah Nabi, Pak. Ya kan? Jadi tidak akan ada argumen normatif dalil gitu
Lebih utama membaca mushaf yang tanpa terjemah daripada membaca mushaf yang ada terjemahnya. Apalagi kalau kemudian yang ada di HP, HP-nya baru-baru ini ada aja. Ya kan? Artinya menurut saya baca Al-Quran itu ya mau terjemahnya mangga, mau tafsirnya mangga, ya kan? Karena substansinya adalah kita membaca Al-Quran. Lebih-lebih kalau kita kemudian berupaya untuk memahami kandungan Al-Quran. Kalau pertanyaannya, lebih utama mana? Membaca Al-Quran tok dengan membaca sekaligus terjemahannya. Saya akan jawab lebih utama baca Al-Quran plus terjemahannya. Karena dengan surat dan terjemahannya kan sama. Ya yang gitu. Terus yang kedua misalnya, lebih utama mana? Baca Quran, terjemahan dan tafsirnya. Tentu lebih utama baca Quran, terjemah dan tafsir. Karena ada tafsir setelah ada terjemah. Tapi Bapak Ibu bukan mufasir kan? Kita hanya membaca Qurannya, terjemahnya dan mufasirnya. Pertanyaan berikutnya, lebih baik mana antara baca Quran, menerjemahkan, tafsir sekaligus menghafalkan? Ya kan? Mengamalkan, ya pasti lebih baik yang mengamalkan kan? Nah, jadi itu gradasinya seperti itu. Saya kira. Jadi tidak, menurut saya loh Pak, jadi tidak ada dalil yang spesifik yang menerangkan bahwa baca Al-Quran yang tanpa terjemah lebih utama daripada yang tidak. Karenanya kalau saya ditanya terus menurut Payan gimana? Baca Al-Quran dalam keadaan haid, dalam keadaan junub, dalam keadaan, kok saya lebih cenderung untuk tidak ada masalah. Kalau saya, jadi secara pribadi saya mengatakan bahwa karena itu tadi tidak ada larangan yang spesifik yang menghalangi orang untuk baca Al-Quran berdasarkan pemahaman-pemahaman yang tadi. Kalau menurut pendapat saya semacam itu. Tapi Bapak Ibu dalam keadaan suci membaca Quran jauh lebih baik. Ya monggo. Ya, kan memang itu secara etika itu jauh lebih baik. Tapi jangan menghalangi orang dalam keadaan junub untuk membaca Al-Quran. Pernah nggak Bapak Ibu, ibu-ibu lah baca, walaupun kadang-kadang orang begini responnya, ini kan bukan Al-Quran, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ibu kan dalam keadaan haid, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu Quran bukan? Quran. Gimana Bu? Kira-kira. Lalu kemudian berubah, cara nalarnya sendiri yang dirubah sama dia. Apa nalarnya? Ini kan bukan Al-Quran, tapi Bismillah. Iya itu. Jadi ya padahal misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, itu Al-Quran semua. Maka dalil yang tadi itu, Nabi itu dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan junub gitu, karena tidak ada spesifik yang menjelaskan. Dalam keadaan apapun Nabi selalu beliau ingat Allah, zikir kepada Allah. Sementara sebaik-baik zikir kepada Allah setelah sholat adalah baca Al-Quran. Sekali lagi Bapak Ibu, monggo, ya kan ini namanya fikih, ya namanya fikih. Artinya fikih itu adalah pendapat pemahaman. Jadi yang mengatakan aku nggak mau kok, mau tetap wudhu dulu, ya monggo. Tapi ibu yang mengatakan misalnya nggak apa-apa, ya monggo. Ngaten. Itu namanya fikih, Bapak sekalian. Ngaten, Pak? Ada lagi? Enggak, Pak? Beda, Pak. Kalau terjemahan itu lebih mentransfer satu kata di dalam Al-Quran ke dalam bahasa yang lain. Itu terjemah namanya. Tapi kalau tafsir, dia memberikan interpretasi. Ya, bisa interpretasi berdasarkan satu kalimat per kalimat atau interpretasi dari suatu konteks dan lain sebagainya. Itu tafsir. Asbabun nuzul itu salah satu cara kita untuk memahami dalam proses menafsirkan. Asbabun nuzul itu. Kalau terjemahan tidak ada. Makanya dia hanya mengalihkan dari satu kalimat atau satu kata di dalam satu bahasa ke dalam bahasa yang lain. Dan itu pun para ulama sepakat bahwa dalam keadaan kalimat yang mustarok, Pak. Mustarok itu artinya satu kata mengandung dua makna.
itu menimbulkan perdebatan. Di Departemen Agama, terjemahan Departemen Agama, kata kuru diartikan suci. Kan bagi orang yang dalam keadaan dicerai oleh suaminya, ya kan? Dicerai oleh suaminya, kemudian kan dia ada masa iddah. Waktu iddahnya itu adalah salah satu kuru, 3 kali suci. 3 kali suci itu artinya bahwa haid suci, haid suci, haid suci, kan begitu. Tapi kata kuru itu bisa diartikan suci, bisa diartikan haid. Gitu Pak. Jadi kalau misalnya salah satu kuru, sebagian orang menerjemahkan dengan 3 kali haid, juga ada yang mengatakan salah satu kuru dalam arti 3 kali suci. Konsekuensi dari pilihan kata, terjemahan dari satu kata bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia itu beda jumlahnya. Konsekuensi idahnya itu bisa lebih lama yang suci daripada yang haid. Gitu loh Pak. Itu konsekuensinya. Sehingga menerjemahkan dari bahasa Arab ataupun bahasa apapun ke dalam bahasa lain itu memang ada konsekuensi yang bisa menimbulkan perbedaan pemahaman dari bunyi teks aslinya, gitu loh. Yeah? Betul, kayak inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami nazalna adzikra, kami yang menurunkan Al-Qur'an, wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami pula yang menjaganya. Loh, kata kami Tuhan, katanya tunggal, Tuhan itu satu. Kok kami itu kan selalu mengandung arti banyak. Lah itu cara menjelaskan untuk lebih bisa dipahami dengan baik tentu tidak cukup dengan terjemahan. Ada tafsir. Misalnya sebagian ulama mengatakan karena Al-Qur'an itu tidak Tuhan sendiri yang menurunkannya sampai ke kita. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun itu ketika turunnya itu kan melibatkan pihak lain. Siapa Pak? Ada Jibril. Jadi pada saat turun Al-Qur'an itu enggak Tuhan langsung, ya kan, berfirman kepada Nabi, ada sebagian yang lewat Jibril. Maka nahnu. Ada juga ketika siapa yang merawat Al-Qur'an ini? Ya Tuhan memang yang merawatnya, tetapi ada para penghafal kan? Para penghafal Al-Qur'an, Qur'an mulai dicetak, dibukukan, kan melibatkan banyak orang, banyak pihak. Lah itu tafsirnya, gitu loh. Tapi terjemahnya ya seperti itu. Pripun cekap? Nggih, ngaten Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Malam berikutnya itu tentang diam di masjid. Jadi orang yang dalam keadaan junub diam di masjid itu bagaimana hukumnya? Cukup panjang itu penjelasannya dari saya disampaikan. Cukup segitu saja Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.